Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ainda. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak, karena kemarin Bapak sudah menghubungi saya untuk melakukan pertemuan tatap maya, ya untuk membicarakan hal-hal yang ingin Pak Jul bicarakan dengan saya di pertemuan daring ini. Pak Jul, sebelumnya saya mau bertanya dulu, bagaimana keadaan Pak Jul hari ini? Apakah baik? Ya, alhamdulillah cukup baik Bu Ainda. Alhamdulillah cukup baik. Terus bagaimana keadaan dari murid-murid Pak Jul, kemudian rekan-rekan Pak Jul di sekolah? Situasi mereka dan kondisi mereka bagaimana Pak Jul? Nah, itu dia Bu, saya ini punya masalah. Nah, ada beberapa siswa itu yang malas mengerjakan PR. Kemudian mereka itu cuma bermain-bermain dalam kelas. Nah, saya sampai emosi dengan siswa tersebut. Ya, karena saking emosinya saya sudah melakukan kekerasan kepada mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Iya, baik Pak Jul. Sengaja saya menanyakan kabar Pak Jul kalau baik-baik saja, kemudian kabar atau situasi murid-murid Pak Jul dan rekan-rekan Pak Jul di sekolah, karena tadi saya perhatikan wajah Pak Jul itu tampak seperti ada beban atau ada masalah yang ingin diceritakan. Makanya di awal saya menanyakan hal itu terhadap Pak Jul. Kemudian Ya, akhirnya Pak Bu. Jul sudah menceritakan ke saya ya, bahwa Pak Jul ini punya masalah terhadap murid-murid Pak Jul yang ada di kelas, yaitu diantaranya malas mengerjakan PR, kemudian sering keluar. Nah, alhasil Pak Jul itu emosi kan, dan bahkan mengeluarkan kata-kata verbal yang kurang baik pada siswa, artinya dalam kata-kata kasar. Begitu Pak Jul? Iya, Bu, betul. Ya Pak Jul, apa yang ingin Pak Jul peroleh dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya ingin peroleh, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Ya, jadi terima kasih Pak Jul ya. Jadi saya ulang lagi, Pak Jul, ini yang ingin Pak Jul peroleh dari percakapan ini adalah ingin memperoleh solusi dari sebuah permasalahan yang tadi Pak Jul sudah kemukakan. Dari masalah yang Pak Jul sudah kemukakan, saya mau bertanya, apakah sudah berapa lama masalah Pak Jul itu yang Pak Jul alami? Maksudnya sudah berapa lama masalah itu Pak Jul alami? Ini kan sudah masuk awal Maret, Bu. Jadi masalah saya itu sekitaran awal tahun ajaran, awal semester maksud saya. Jadi pas saat masuk, ini kan kebetulan kan kelas 10. Nah, ketika saya masuk, ternyata ada beberapa siswa yang perilakunya itu kurang baik, yang seperti saya jelaskan tadi.
sering bermain dalam kelas, kemudian tidak mengerjakan PR, kalau umpamakan dikerjakan itu asal-asalan, kemudian ketika ditegur tetap tidak mendengarkan, sehingga itu yang membuat saya emosi. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Oke. Nah, apakah Pak Jul dalam rentang waktu yang Pak Jul sudah kemukakan dari awal semester, kemudian sampai dengan sekarang di bulan Maret sudah memasuki waktunya PTS, apa ada upaya yang Pak Jul sudah lakukan sedikit terhadap permasalahan Pak Iya, Jul? upaya saya itu, saya mendekati siswa tersebut secara person to person, kemudian saya juga mencoba berefleksi kira-kira mungkin apakah metode pengajaran saya yang kurang menarik bagi siswa tersebut atau gimana. Kemudian saya juga mencoba untuk membicarakan hal ini kepada rekan kerja yang lain, seperti itu, Bu. Iya, Pak Jul. Tadi Pak Jul sudah mengatakan ya bahwa intinya dari percakapan yang saya temukan bahwa perilaku murid-murid di kelas Pak Jul itu kurang baik. Menurut Pak Jul, perilaku yang baik itu indikatornya itu seperti apa sih? Kalau perilaku yang baik itu indikatornya anak itu membuat tugas dengan kemampuan terbaiknya. Jadi dia memberikan tugas itu dengan kemampuan atau dengan karya yang terbaik yang dia punya atau yang dia bisa lakukan. Kemudian yang berikutnya dia itu ketika mengajar, ketika belajar di kelas, ketika ada guru mengajar, yaitu memperhatikan dengan baik atau memperhatikan dengan tekun. Kemudian dia tidak mengganggu teman-temannya ketika saat belajar berlangsung, seperti itu, Bu. Oke. Jadi saya ulangi lagi Pak Jul ya, yang Pak Jul katakan bahwa siswa Ya. itu sudah berperilaku baik di kelas, yaitu dia membuat tugas ya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, dia memperhatikan penjelasan Pak Jul dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Begitu ya Pak Jul? Ya. Iya, Bu. Oke, dari 3 alasan yang Pak Jul sudah kemukakan, yang membuat tugas sesuai dengan kemampuannya, kemudian memperhatikan dengan baik, selanjutnya tidak mengganggu teman, apa yang Pak Jul prioritaskan ingin Pak Jul kembangkan ke 3 anak ini? Kalau saya lebih ke cara dia untuk membuat tugas dengan kemampuan terbaiknya, seperti itu, Bu. Itu yang saya akan prioritaskan. Karena saya lihat mereka itu terkesan asal-asalan, Bu, ketika mengerjakan tugas. Padahal kalau saya lihat juga ada potensi dari murid-murid tersebut. Cuman karena kebetulan mereka membuat tugasnya itu asal-asalan, sehingga potensi mereka itu jadi tidak maksimal, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Jul. Ya, jadi dari yang tadi Pak Jul sudah kemukakan, Pak Jul berfokus ya pada bagaimana siswa tersebut ingin membuat tugasnya dengan baik, tidak asal-asalan ya. Kemudian juga tugasnya itu dimasukkan secara tepat waktu seperti apa yang Pak Jul katakan. Menurut Pak Jul, Iya, ini kita berbicara mengenai skala ini Pak Jul ya. Dari skala 1 sampai skala 10, nah posisi murid-murid Pak Jul yang ada di kelas itu ada di posisi berapa Pak? Kalau saya lihat di posisi 5, Bu. Oh, di posisi 5. Kenapa bisa diutarakan kenapa alasan Pak Jul mengatakan bahwa mereka saat ini berada di posisi 5? Iya, karena saya lihat sebenarnya itu saya ambil skala yang di tengah-tengah, karena itu sebenarnya mereka ini memiliki potensi untuk membuat tugas itu bisa lebih baik lagi. Oke. Cuman mungkin motivasi mereka yang kurang baik.
Ya itu juga yang masih saya cari solusinya Bu, seperti itu. Jadi tadi Pak Jul sudah katakan di skala 5 ya, karena itu ya motivasi mereka mengerjakan tugas itu padahal Ya. mereka memiliki potensi. Menurut Pak Jul, apa sih yang membuat rencana Pak Jul nanti sehingga potensi mereka itu bisa Pak Jul gali, bisa Pak Jul kembangkan sehingga mereka itu mampu mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Sehingga mungkin dari skala 5 ini akan mencapai ke skala berikutnya yang Pak Jul inginkan. Jadi gimana ya Bu? Mungkin saya akan mencoba metode yang lain dalam mengajar, atau mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan rekan kerja, Oke. seperti itu Bu. Nah, oke, jadi Pak Jul bilang ingin mengembangkan potensi Pak Jul ya, terutama dalam metode mengajar Pak Jul, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat. Nah, menurut Pak Jul dari kedua indikator yang Pak Jul kemukakan, mana dulu yang Pak Jul dahulukan nih? Apa Pak Jul ingin mengembangkan metode pengajaran Pak Jul atau ingin berdiskusi dengan teman-teman lain? Kalau yang saya prioritaskan, saya mencoba untuk mengembangkan metode ajar saya Bu, seperti itu. Oke, mengembangkan metode ajar. Menurut Pak Jul, apa sih metode ajar yang perlu Pak Jul kembangkan? Yang Oh menurut iya Pak Bu, Jul, saya baru dengar ada istilah namanya apa namanya itu ya, pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. oke, Eh, tapi saya masih belum tahu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Mungkin saya akan mencari tahu lebih lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. oke. Jadi Pak Jul tadi ya, ketika mengembangkan metode ajar itu ada salah satu metode ya Pak, yang Pak Jul katakan bahwa dia kan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya Pak, begitu ya Pak? Berdiferensiasi. Iya. Tetapi Pak Jul itu masih ingin, istilahnya masih ingin mencari referensi atau literatur dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Menurut Pak Jul, di mana Pak Jul akan menemukan referensi dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah dari komunitas praktisi Pak Jul yang sudah ada, atau dari Google, ataupun dari platform Merdeka Mengajar, atau dari mana? Supaya Pak Jul itu dapat istilahnya dapat mengembangkan atau memahami secara detail pendekatan berdiferensiasi. Kalau saya ada banyak sih Bu. Contohnya saya akan coba untuk mencari di internet. Oke. Saya akan mencoba mencari di Google, kemudian saya juga saya untuk mencari informasi lewat buku belajar. Ya itu Bu. Oke, jadi Pak Jul ya ingin mencari referensi dari pembelajaran berdiferensiasi ini melalui Google atau internet, atau melalui komunitas praktisi dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak Jul ya. Nah, kalau misalnya seandainya Pak Jul sudah menemukan referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah Pak Jul akan bisa menerapkan ke peserta didik Pak Jul nanti, sehingga mungkin saja anak-anak Pak Jul itu yang tadinya tidak mengerjakan tugas, tidak serius mengerjakan tugas, itu dapat istilahnya sudah bisa mengerjakan tugas ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya dan kebutuhannya. Pak Jul kapan akan memulai hal ini, maksudnya rencana ini? Rencananya secepatnya paling lambat minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Oke, secara secepatnya Pak Jul akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan referensi yang Pak Jul sudah dapatkan, begitu ya Pak? Dan apa yang Pak Jul lakukan? Iya Pak Jul,
apakah berapa lama sih Pak Jul akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan akan apa namanya mengaplikasikan kepada peserta didik? Iya, secepatnya, Bu. Oke, Mungkin secepatnya. kalau minggu depan saya sudah laksanakan, berarti 3 hari setelah itu saya akan terapkan ke peserta didik. Oke Pak Jul ya. Jadi Pak Jul itu akan secepatnya menerapkan hal itu. Jadi supaya bisa membuat motivasi belajar anak-anak itu lebih tinggi lagi sehingga mereka bisa mengerjakan tugas juga dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah, Pak Jul, berhubung waktu kita sudah habis nih, nanti saya akan bertanya-tanya lagi dengan Pak Jul masalah ini. Sedikit saja yang saya mau tanya, apa sih yang Pak Jul dapatkan dari percakapan kita tadi? Oh, ya kalau yang saya dapatkan solusi yang baik, Bu, tentang Oke. bagaimana mengatasi masalah saya ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah mau meluangkan waktu saya untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya seperti itu, Bu Aida. Oke, terima kasih Pak Jul ya. Nah, kita nantinya ketemu lagi Pak Jul ya. Saya akan menanyakan apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Jul katakan itu mampu atau sudah bisa ya membuat motivasi anak-anak dalam mengerjakan tugas itu sudah baik. Ya Pak Jul ya. Terima kasih Pak Ya, Jul baik, Bu. sudah Iya. meluangkan waktunya. Kita akan ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.